Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semuanya, apa kabar? Ini adalah energi zodiak 2021 yang sudah kamu nantikan. Simak video ini dari awal sampai akhir. Hai Aries, Sun, Moon, dan Rising. Bagaimana kondisi kehidupan, pekerjaan, keuangan, kesehatan Aries sepanjang tahun 2021? Apabila apa yang saya bacakan di sini sudah kejadian oleh kamu di tahun 2020, maka coba cek pembacaan energi zodiak Moon atau zodiak Rising kamu, karena ini untuk Aries secara general. Aries, Sun, Moon, dan Rising. Namun apabila kamu ingin dibacakan secara personal, kamu boleh ajukan private reading berbayar. Ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Aries, Sun, Moon, dan Rising di tahun 2021. Ini sudah ada 4 tumpuk kartu. Dan masing-masing sudah saya bagi untuk triwulan karena shuffle-nya terlalu lama, jadi saya menghemat waktu, saya shuffle lebih dulu. Namun ini belum saya buka karena kalau saya buka saya akan pusing sendiri mikirin atau menerjemahkannya, jadi lebih baik secara spontan. Okay? Ini untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Namun, walaupun ini sudah saya bagi, ini hanya mempermudah saya membacanya. Di dalam kehidupan kamu, energi pembagian ini bisa saja move and flow, cepat atau lambat, bertukar energinya, vice versa. Jadi, anggap ini sebagai antisipasi saja di dalam kehidupan kamu yang harus kamu waspadai apabila ada hal-hal yang harus kamu waspadai. Untuk Aries, Sun, Moon, Rising. Okay. Di bottom of the deck ada Queen of Chalices. Ini adalah energi kamu sepanjang 2021. Queen of Chalices ini adalah Queen of Cups. Penuh pertimbangan, penuh kebimbangan, dan situasi perasaan kamu di sini, kamu tahu apa yang kamu rasakan, tapi mungkin sulit untuk kamu sampaikan karena banyak sekali pertimbangan. Sehingga di sini kamu mungkin akan menelan sendiri apa yang kamu rasakan, dan bisa saja tidak akan ada yang bisa mengerti manusia di luar sana dengan apa yang kamu rasakan ini, Aries. Namun apabila kamu maskulin, bisa saja kamu berkaitan dengan energi Queen of Chalices ini, seseorang yang karakternya saya sampaikan tadi. Tapi bila kamu laki-laki, bisa saja energi kamu feminin dari Queen of Chalices ini. Okay. Dan di sepanjang 2020 dan kamu rasakan di akhir tahun 2020, di sini ada Two of Pentacles. Sepertinya ada pertimbangan yang cukup kuat di dalam kehidupan kamu di tahun 2020. Pertimbangan ini, kebimbangan ini dari sisi keuangan atau dari sisi logika.
kamu seperti dihadapkan dengan dua tawaran. Seperti datangnya tawaran di dalam kehidupan kamu, mana yang mau kamu ambil? Kiri dan kanan. Mungkin kamu di sini terkait dengan pekerjaan, tanggung jawab kamu. Kamu bisa saja di sini mendapatkan seperti permintaan seseorang, dan seseorang itu akan memberikan kamu honor kalau dari sisi pekerjaan atau karir, akan memberikan kamu sesuatu bernilai materi. Tetapi entah kenapa di sini kamu sangat mempertimbangkan. Apakah karena pertimbangannya diri kamu, mampu atau tidaknya kamu menyelesaikannya, ataukah memang kamu meragui keberhasilan dari apa yang diminta oleh orang tersebut, atau jika kamu terkait dengan bisnis, perusahaan. Energi kebimbangan cukup kamu rasakan di akhir tahun 2020. Oke. Kemudian di sini akan saya buka untuk triwulan pertama di 2021. Ada Knight of Swords. Kemudian ada Four of Wands. Wow. Kemudian ada Shadow. Ada The Moon. Ada Service. Dan ada Breath. Oke, Aries, Knight of Swords. Di sini sepertinya kamu ada tantangan yang baru yang akan kamu hadapi. Tapi kalau saya rasakan di sini kamu tidak takut, kamu tidak cemas, dan kamu yakin terhadap kemampuan kamu. Ya, energi Knight of Swords juga adalah energi keberanian, optimis, tetapi terkadang kamu terburu-buru untuk memutuskan menerima tawaran ini. Apakah ini ada hubungannya dengan Two of Pentacles atau tidak? Ini kembali kepada kamu. Kalau memang kamu di sini berpikir dari sisi materinya, tapi tidak berpikir secara resikonya, bisa saja sebagian Aries di sini memilih mengambil keuntungan dari sisi materi, tapi ada sebagian Aries di sini memikirkan resikonya. Kalau kamu nggak yakin bisa berhasil, maka ada kemungkinan sebagian Aries di sini menolak. Oke. Dengan Four of Wands, mungkin dalam periode ini kamu ngerasa ingin bertemu seseorang, ingin reuni kembali, entah itu dengan teman-teman kamu, entah dengan sahabat-sahabat kamu, atau dengan keluarga kamu. Tetapi di sini ada rintangannya terkait dengan service. Kamu tidak bisa bebas untuk bergabung dalam acara reuni atau komunitas atau pertemuan dengan orang yang sangat kamu ingin temui, karena di sini kamu masih dalam memenuhi tanggung jawab. Ada kaitannya dengan pengasuhan atau ya pengasuhan anak jika kamu sudah memiliki anak, atau di sini pengasuhan orang tua sebagai wujud dari tanggung jawab kamu, kewajiban kamu sebagai seorang anak. Okay. Tapi di sini ada juga sebagian Aries yang mungkin akan meluangkan waktunya untuk bertemu, reuni, dan ini seperti memberikan kamu satu nafas baru di dalam kehidupan kamu. Ada juga sebagian Aries di sini yang akan menikah di tahun 2021 ya. Dan ini di periode awal tahun Januari, Februari, Maret. Tetapi ada hal-hal lain di balik rencana pernikahan kamu itu. Jadi ini seperti pertemuan keluarga ya. Four of Wands ini seperti dua sisi
antara keluarga kamu dan keluarga dia yang bertemu, seperti itu. Kalau dari sisi kehidupan kamu, ada demun, ada kebimbangan di sini, entah dari sisi kamu atau dari sisi calon pasangan kamu, atau memang di sini ada hal-hal yang masih belum diperhatikan secara detail. Jadi butuh waktu, atau ada yang dirahasiakan juga, ada yang ditutup-tutupi. Dan kalau dari sisi pekerjaan, saya merasakan di sini kamu akan bertemu dengan rekan-rekan kerja kamu, atau rekan satu profesi, atau juga rekan bisnis ya, dalam suatu acara. Mungkin di sini ada acara pertemuan dan kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu bidang dengan kamu, dan ini membuat kamu menambah ilmu, menambah pengalaman juga, karena di situ saling sharing ya. Tapi ada banyak hal lebih dari itu yang ingin kamu ketahui, dan energi demun masih mempengaruhi kamu, sehingga di sini kamu sedikit tidak percaya diri, ragu-ragu terhadap pendapat kamu, terhadap ide kamu, dan mungkin kamu di sini lebih banyak untuk mendengarkan daripada berbicara. Untuk feminin atau perempuan ya, untuk Aries kaum wanita atau perempuan, beda antara wanita dan perempuan menurut ahli bahasa seperti itu, tapi di sini saya generalkan saja ya. Mungkin kamu di sini akan mengalami kekacauan menstruasi ya, karena di sini ada perubahan hormon dan kamu butuh istirahat. Dengan kartu breath ini kamu butuh pengendalian diri. Mungkin di sini ada pengaruh dari makanan atau dari pengaruh gaya hidup kamu atau pola hidup yang berubah drastis, dan ini mempengaruhi menstruasi kamu. Tetapi pada periode ini kamu penuh dengan intuitif ya, dan kamu sering melakukan sesuatu dengan ragu-ragu. Kalau intuitif atau intuisi nggak dapet, maka kamu di sini lebih memilih untuk diam dan ngerem langkah kamu atau tindakan kamu. Shadow Mirror, ini adalah energi dari kesehatan kamu. Ini menggambarkan ada ketakutan kamu. Sepertinya karena ada gejala hormonal, mungkin ada hal-hal yang tidak wajar yang kamu hadapi dan itu tidak pernah kamu alami, sehingga di sini kamu takut. Kamu ngerasa kamu itu udah kena penyakit yang parah atau ada sesuatu yang gak beres di dalam diri kamu, dan mungkin kamu akan mengunjungi dokter untuk check up, atau di sini langsung cari tabib ya untuk mencari pengobatan. Tapi sebenarnya ini hanya hormonnya karena energi demun. Dan dari sisi yang lain, saya merasakan ada hal-hal dari masa lalu, hal-hal yang mungkin sedikit menakutkan kamu, trauma atau rahasia dari masa lalu kamu di sini yang seperti terungkap atau akan diungkap atau ingin diungkap, entah ini oleh seseorang atau oleh pihak-pihak yang sentimen terhadap kamu ya Aries. Dan ini yang membuat kamu dilema. Sejenak kamu menarik diri dari sosial kamu. Okay. Dari sisi kesehatan seperti itu, dan mungkin ini juga pengaruh ketakutan kamu terhadap orang tua jika kamu memiliki orang tua yang dalam kondisi sakit ya. Ada ketakutan kamu bagaimana nanti kalau ada apa-apa dengan orang tua kamu, dan kamu udah mikirnya jauh. Okay. Dan kamu tidak perlu terlalu khawatir ya, walaupun kamu di sini terlalu worry saya lihat, tapi lebih baik kamu mengerti, karena kalaupun ada fakta yang terungkap, itu adalah kebenarannya, apakah kebenaran dari sisi kamu ataukah kebenaran dari eksternal. Tapi dengan adanya Four of Wands, saya merasakan kamu bisa mengendalikan semuanya. Itu bisa terkendali karena ada dukungan, ada juga orang-orang yang memihak kamu. Okay. Dengan hadirnya Knight of Swords, ya sepertinya memang kamu akan melihat satu musuh baru atau lawan baru di dalam kehidupan kamu. Oke, saya pikir cukup untuk triwulan pertama, dan saya akan lanjut berikutnya untuk triwulan kedua Aries.
Di sini ada the hermit. Wow, setelah the moon muncul energi the hermit, dan di sini ada six of chalices, six of cups. Dan ada homecoming, heart, renewal, imagine, prince of autumn. Ya, ini adalah periode di mana kamu akan mengalami satu hubungan yang baru, tapi dengan orang yang lama, karena ada six of chalices, ada orang-orang dari masa lalu kamu yang hadir pada periode ini, triwulan kedua ini. Dan atau di sini ada hubungannya dengan past life, karena di sini juga ada heart dan homecoming ya. Ini tentang perasaan. Kamu ngerasa ada koneksi yang berbeda dengan orang ini. Baik itu mungkin dia sahabat kamu, teman kamu yang lama, atau mantan kamu yang lama, atau rekan kerja kamu yang lama. Intinya orang ini pernah kamu kenal dan pernah nongkrong bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng ya. Tapi sejenak lost contact ya. Atau kalau saya rasakan dari past life-nya, jika kamu percaya reinkarnasi, orang ini pernah ada hubungan karma dengan kamu di past life, kehidupan kamu masa lalu, dan ada kemungkinan kamu akan dipertemukan dengan orang ini. Bukan twin flame, tetapi mungkin dia ada kaitannya dengan kamu. Bisa saja juga twin flame ya, tapi ya whatever, apapun itu artinya orang itu pernah ada kaitannya dengan kamu. Ya, di sini ada imagine, kamu pernah bermimpi bertemu dengan orang ini. Atau sebelum kamu bertemu dengan orang ini, kamu didatangi atau mendapati beberapa mimpi-mimpi aneh ya. Dan ada the hermit. Di sini disarankan kamu untuk tidak terlalu banyak mengeluh, komentar, ataupun tidak terlalu banyak bertanya, tapi lebih kepada perenungan. Kamu disarankan untuk merenungi. Kalaupun ada orang dari masa lalu yang memang benar pernah ada kaitan dengan kamu, tetapi konflik, ketika dia datang lagi di dalam kehidupan kamu, entah ini ngajak rekanan bareng, atau kerja bareng, atau berkomunikasi lagi lancar seperti dulu, mungkin kamu tidak akan bisa menerima dia seperti dulu. Okay? Karena di sini kamu penuh kewaspadaan ya, protektif. Kamu melindungi diri kamu. Kamu bukan level yang dulu lagi, sehingga saat ini kamu lebih waspada, lebih menjaga langkah kamu, lebih memperhatikan tanda-tanda atau bahasa tubuh dari orang-orang yang datang di dalam kehidupan kamu, entah itu orang lama atau orang baru ya. Dan renewal ini adalah pembaharuan. Memang di sini saya rasakan pada periode ini kamu diarahkan untuk menerima mereka, tetapi dengan pembaharuan hubungan. Pembaharuan hubungan bisa saja kalau yang dulunya sahabat ya jadi teman biasa. Kalaupun dulunya dari rekan bisnis atau rekan kerja, ya mungkin sekarang menjadi tetangga secara tiba-tiba. Nah, mulailah hubungan baru, entah itu komunikasi biasa, keramah tamahan ya. Jadi ada hal-hal yang benar-benar di sini harus kamu actionkan, harus kamu lakukan. Jadi kamu nggak bisa acuh baby terhadap hadirnya orang ini di dalam kehidupan kamu kembali, karena ada makna ketika dia kembali di dalam kehidupan kamu. Kamu nggak tahu apa yang sudah dia lewati selama tidak berkomunikasi dengan kamu, dan kenapa dia terarah lagi kepada kamu, artinya ada yang dia renungkan. Nah, saatnya sekarang ketika dia nanti datang, kamu yang kembali merenungkan. Apakah kamu menerima dia seutuhnya, atau di sini kamu berpikir kembali. Ya, coba hubungkan dengan bisnis, pekerjaan ataupun karir nantinya. Jika ada tawaran baru, maka di sini kamu disarankan untuk merenungkan. Ya. Dari kesehatan di sini ada homecoming dan heart, hati. Dan mungkin di sini kamu akan lebih nyaman berada di rumah, karena ya ada situasi di luar sana yang membuat kamu tidak begitu nyaman untuk berkumpul bersama komunitas atau bergabung dengan teman-teman lama kamu, walaupun kamu pengen.
Tapi entah kenapa hati kamu nyaranin udah deh nggak usah dulu, lebih baik di rumah aja dan mencari kegiatan yang bisa menghabiskan waktu kamu dan menghasilkan, daripada kamu melawan intuisi atau insting kamu. Lebih baik kamu di sini menuruti ya. Imagine terkait dengan Six of Cups ini kembali memanggil ya. Kalau dari sisi pekerjaan, mungkin ada sebagian Aries di sini akan mendapatkan satu pekerjaan, kegiatan yang tidak kamu duga sama sekali. Tetapi disarankan lagi untuk merenunginya, apakah kamu di sini akan menerima ataukah enggak. Terkait juga dengan Two of Pentacles ini ya. Mungkin Two of Pentacles ini datangnya di periode semester atau triwulan kedua ya. Dan untuk keuangan, di sini kalau kamu mau ada pemasukan, kamu harus action. Kalau kamu nggak action, maka pengeluaran kamu pemasukan kamu mandek, pengeluaran kamu ada terus ya. Jadi untuk menyeimbangkannya kamu harus action, harus ada ide baru, harus ada sesuatu yang matang kamu persiapkan untuk kamu hadirkan atau kamu sajikan sebagai wujud dari kreativitas kamu, entah itu kamu terkait di bisnis, pekerjaan ataupun karir kamu. Oke? Untuk yang kedua. Kemudian untuk triwulan ketiga di 2020, Five of Pentacles, King of Chalices, Autumn, Unity, Quest, dan di sini ada Unfinished Symphony. Oke, Five of Pentacles. Sepertinya ada sebagian Aries di sini yang mencari pekerjaan tambahan. Oke. Tapi ada juga sebagian Aries yang sudah memiliki pekerjaan dan sudah cukup nyaman. Mungkin dia akan merasa sedikit kurang. Entah ini kurang berkembang atau seperti mandek ya, atau di sini akan ada pengeluaran yang tidak terduga. Mungkin ini berkaitan dengan sakit ya, atau salah satu keluarga. Kamu di sini ngerasa membutuhkan seseorang yang memahami kamu, atau ya masuk dari energi Queen of Chalices ini ya. Ada juga kondisi keuangan yang merosot di sini Aries, jadi kamu mungkin akan memulai cara mencari aktivitas lain untuk menambah pemasukan kamu di sini. 3 bulan adalah periode yang cukup lama bagi kamu dalam situasi keuangan ini yang sedikit down, saya rasakan ya. Hati-hati juga dengan kesehatan, karena Five of Pentacles juga berbicara tentang kesehatan, atau mencari penyembuhan, mencari pengobatan, dan kamu waspadai juga accident kecil ya. Kemudian di sini ada King of Chalices. Kalau kamu maskulin, ini energi kamu, atau kamu berkaitan dengan seseorang yang berenergi King of Chalices ini. Dia seseorang yang penuh dengan kebimbangan, tidak tegas, ragu-ragu. Walau dia tahu perasaannya, tapi dia tidak tahu cara mengungkapkannya. Tidak melulu soal cinta, mungkin saja kamu di sini berurusan dengan rekan bisnis, rekan kerja, atau klien kamu, atau customer kamu ya, yang energinya King of Cups, atau kamu yang seperti itu. Di sini ada unity ya, mungkin kamu akan memulai sekolah lanjutan ya, pendidikan lanjutan, atau di sini ada kegiatan berguru yang akan kamu jalani. Bisa saja di sini kamu akan menemukan pembimbing spiritual, atau ya kamu memang mencari seseorang untuk meluruskan cara pandang dan cara pikir kamu, tapi yang kamu cari ini adalah seseorang yang benar-benar memahami, jadi nggak sembarangan orang. Kamu bisa merasakan energinya nanti. Oke, itu tadi suara kursi saya ya.
selalu berbunyi. Oke. Dan di sini ada autumn. Oke, dari sisi kesehatan ini adalah situasi seperti pergantian. Bagi kamu ini adalah pergantian hawa atau energi. Sehingga mungkin kamu akan ngerasa ngedrop, energi kamu mudah terkuras ya, dengan Five of Pentacles ini ditandai. Jadi bagi kamu yang menonton video ini, dari awal tahun 2021 kamu boleh konsumsi suplemen untuk nge-push energi kamu. Suplemen yang terserap oleh tubuh kamu dan vitamin ya. Karena untuk menjaga kesehatan bukan ketika kamu ngerasa ngedrop. Kalau kamu ketika ngerasa ngedrop kemudian kamu minum sesuatu, itu namanya obat penyembuh dan bukan penjaga. Jadi harus kamu bedakan. Bisa kamu mulai dari awal tahun di sini. Dan ada Unfinished Symphony, kamu di sini ingin menghibur diri atau ngerasa ingin menghibur seseorang. Ada rasa jenuh yang kamu alami terkait dengan Five of Pentacles ini, dan mungkin kamu akan mencoba mencari hiburan, relaksasi, karena kamu ngerasa udah membutuhkan itu. Dan Unity ini juga berbicara mungkin kamu akan bergabung dengan komunitas, organisasi, atau akan ada tawaran dari pimpinan dari organisasi itu untuk merekrut kamu sebagai salah satu bagian dari kelompoknya. Oke, untuk keuangan saya katakan tadi ada kemerosotan, tapi tidak begitu masalah karena di sini kamu masih memiliki keinginan untuk mencari. Artinya kamu tidak menyerah. Jadi akan ada peluang untuk pemasukan tambahan ya. Baik, saya pikir cukup dan kita akan lanjut untuk energi triwulan terakhir. Seven of Chalices, Knight of Pentacles, Nine of Chalices, Herbal Kitchen, The Star, Enlightenment, dan Milk and Honey. Oke. Aries, di sini Seven of Chalices mengatakan pada periode ini kamu punya banyak sekali keinginan, ingin ini, ingin itu, dan ingin kamu coba. Jadi kalau kamu ngerasa ingin nih, nah ingin kamu coba. Jadi kamu ingin tahu testimoninya. Dan ada Knight of Pentacles dan Nine of Chalices. Mungkin pada periode ini kamu akan kedatangan seseorang, usianya lebih muda, bisa jadi ini teman, sahabat, atau bisa jadi dia orang yang lebih tua usianya dari kamu ya. Tapi ini seperti teman sementara, sahabat sementara, atau hubungan sementara. Kalaupun kamu terkait dengan rekan kerja atau rekan bisnis, maka ini kontrak sementara. Tetapi kontrak sementara ini mungkin akan memberikan kamu pemasukan tambahan yang bisa kamu gunakan untuk mewujudkan keinginan-keinginan kamu. Karena di sini dengan adanya dua kartu ini kamu mendapatkan kenyamanan, Nine of Chalices. Kamu ngerasa nyaman, tentram banget dengan adanya atau kehadiran orang ini di dalam kehidupan kamu. Ya, bisa jadi dia seseorang yang usianya lebih tua atau kamu yang lebih muda, tapi nggak selisih jauh usianya. Oke. Dan ada The Star di sini. Wow. Ada keinginan dan ada impian. Kalau memang nggak tercapai, maka ini berbicara jarak dan waktu, tapi akan tercapai. Ada salah satu dari keinginan kamu yang ini benar-benar kamu impikan. Dan ini juga berkaitan dengan pernikahan atau ya mungkin kamu menginginkan jodoh atau terjadinya pernikahan di dalam kehidupan kamu di tahun ini. Mungkin itu akan terjadi dengan kartu Enlightenment, seperti direstui, dirahmati. Apa yang kamu impikan ini semesta juga mengiyakannya. Dan di sini ada Milk and Honey. Jadi kalau kartu Milk and Honey ini dihubungkan dengan Nine of
Chalices, Knight of Pentacles, dan Seven of Chalices. Ini kartu yang positif ya, walau Seven of Chalices ini terkait dengan emosional kamu, hasrat kamu, tapi masih bisa terkendali dari sisi pikiran, karena di sini hanya perasaan-perasaan kamu. Kamu ingin mobil misalnya agar rasa kamu lebih tentram, kamu ingin motor misalnya agar kamu lebih cepat untuk berangkat ke kantor misalnya. Nah, itu berurusan atau berkaitan dengan hati, perasaan kamu. Dan dihubungkan dengan Milk and Honey ini, kamu ngerasa kok apa yang kamu inginkan bisa tercapai ya? Atau di sini ada situasi yang benar-benar membuat kamu enek, antara dua skenarionya. Jadi, kalaupun kamu ngerasa enek dengan sesuatu ya, muak dengan sesuatu, maka di sini karena mungkin kehadiran seseorang di dalam kehidupan kamu ini datang dan pergi, dan ketika ini kamu sudah cukup nyaman. Ini dikatakan oleh Nine of Cups ya. Jadi kenyamanan kamu ini menolak kehadiran orang itu. Walau di sini salah satu keinginan kamu adalah dia datang kembali di dalam kehidupan kamu, tapi entah kenapa pada periode ini kamu seperti menolak kehadiran dia, karena kamu udah cukup nyaman dengan apapun yang kamu jalani saat ini ya. Dan ada Alchemist. Pada periode ini untuk kesehatan kamu disarankan untuk konsumsi obat-obatan, jamu-jamuan yang benar-benar tradisional dan murni, dan kalau bisa buat sendiri atau olah sendiri. Mungkin juga kamu akan mendapatkan warisan resep turun-temurun sebagai tambahan dari sesuatu yang spiritual di dalam diri kamu ya. Untuk keuangan, karena di sini ada Seven of Chalices dan The Star dan Knight of Pentacles, akan ada tawaran pekerjaan baru untuk kamu dan kamu akan lihat hasilnya. Ini adalah kesempatan untuk menambah pemasukan kamu. Di sini sudah mulai membaik daripada periode semalam, dan seketika pada triwulan ini pekerjaan kamu, keuangan kamu ini langsung membuat kamu nyaman. Oke. Tapi mungkin ada kaitannya juga dengan pekerjaan yang sedikit menolak di dalam nurani kamu. Dan ini kamu disarankan untuk pintar-pintarlah mengelolanya, tetapi tetap berpegang teguh pada tuntunan. Oke, karena tadi ada kartu Unity. Unity ini adalah the Hierophant. Kamu harus mengikuti tuntunan. Apakah kamu sudah mempunyai guru pembimbing? Ya, coba tanyakan. Jadi sharing lah. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu Aries, dan saya akan lihat untuk angka keberuntungan atau angka yang akan terkait dengan kamu di 2021 dan orang yang zodiaknya cocok untuk kamu, jadikan rekan kerja atau kamu satu vibrasi, satu energi dengan orang itu sehingga bisa cepat untuk solid. Untuk Aries di 2021. Oke. Di sini ada angka 12. Untuk kamu Aries, kamu mungkin akan sering terhubung dengan angka 12, maknai pesan angka 12 ini ya. Saya tidak bisa memberitahu kamu arti angka-angka ini apa, karena setiap manusia itu berbeda ya. Angka 12 ini adalah angka yang hoki untuk kamu, tapi ini terlepas apakah kamu meyakininya atau tidak ya. Dan kemudian di sini ada Gemini. Kamu akan kompak, solid, dan cocok dengan orang yang berzodiak Gemini. Sebentar. Sorry, saya ralat ya. Ini Pisces. Sebentar deh, saya lihat dulu. Ya, ini Gemini. Lambangnya hampir sama sih dengan Pisces kalau dari garisnya ya. Tapi ini sudah saya cek dan valid. Ini Gemini. Oke, kamu akan terkait dengan Gemini. Mungkin dia juga akan menjadi seseorang dan kamu terkait di dalam kehidupan dia ya. Saya akan lihat rekomendasi batu kristal yang cocok untuk kamu pakai, tapi ini hanya rekomendasi.
Kembali kepada kamu, jika kamu menyukai batu kristal silahkan, tapi kalau kamu nggak nyaman, nggak suka dengan batu kristal, iya nggak apa-apa ya. Batu kristal apa yang cocok untuk kamu pakai dan nge-push energi kamu di 2021? Hampir saya sebut zodiak lain, Aries. Dua kartu di sini, Aries, kamu cocok menggunakan orange sapphire. Kalau orange sapphire ini kamu nggak temui, kamu boleh cari big speed. Ya, tulisannya seperti ini. Kamu searching di Google manfaat dari batu kristal ini, dan kalau kamu ingin beli ya kamu silakan cari di mana yang menjual batu kristal tetapi yang original ya. Kalau energi Aries kamu melemah di 2021, mudah-mudahan batu kristal ini bisa membantu memperkuat karakter kamu kembali. Karena kalau kamu meyakini karakter dominan kamu adalah Aries, dan kamu suka dengan energi Aries daripada energi ascendant kamu misalnya ya, walaupun astrologi itu kan hanya kajian, tapi kamu sendiri yang ngerasain ya. Misalnya sun kamu Aries, tapi ascendant kamu Scorpio misalnya. Astrologi mengatakan kamu harus ikut ascendant kamu karena kamu adalah seorang Scorpio. Enggak seperti itu juga. Kamu harus meyakini energi kamu. Energi kamu memang benar-benar ke arah mana. Okay? Dan kalau kamu meyakini energi Aries adalah energi terkuat, dominan, dan kamu suka dengan energi Aries kamu karena seperti memproteksi diri kamu di dalam kehidupan kamu yang keras misalnya. Oke, kamu pakai batu ini. Antara satu saja, tidak perlu keduanya, nanti berantem ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memperkuat karakter Aries kamu untuk menghadapi kehidupan kamu di tahun 2021. Yang mungil saja ya dalam bentuk cincin, gelang, liontin atau giwang ya. Yang penting membuat kamu percaya diri, kamu nyaman, semakin cantik, semakin indah dipandang, dan semakin tampan untuk kaum maskulin. Oke, semoga ini membantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa like, comment, share ya kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa channel ini ada. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.